Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat jumpa lagi dengan saya Momon Esmadroni, Yankee Bravo Zero Bravo Delta Yankee. Di hadapan saya, di atas meja ini berserakan kartu-kartu yang penuh gambar, dan saya yakin teman-teman sudah mengenal kartu-kartu ini, di mana besarnya adalah sebesar kartu pos, dan kartu-kartu ini adalah QSL card, yaitu kartu tanda resmi komunikasi dari dua stasiun radio di satu frekuensi. Dan kartu-kartu ini mungkin sekarang sudah banyak dilupakan, karena untuk konfirmasi dari komunikasi dua stasiun sekarang bisa dilakukan dengan direct melalui sarana yang disediakan oleh institusi yang berhubungan dengan amati radio, misalnya di urz.com, di mana di situ ada logbook, dan logbook itu kita bisa langsung isi sehingga bisa langsung tahu komunikasi kemana, dan kita mendapatkan respon juga dari lawan bicara kita secara otomatis. Nah, kartu-kartu ini merupakan QSL card yang saya dapatkan hasil komunikasi dengan rekan-rekan di luar negeri, dengan rekan-rekan di beberapa negara ya, di era tahun 1988, 1989, dan ada beberapa di tahun-tahun yang lainnya. Yang jelas ini adalah hasil komunikasi saya dengan rekan-rekan amati radio yang ada di berbagai negara. Oke teman-teman, saya hari ini ingin sedikit sharing tentang kartu ini dan juga histori daripada kartu ini ya. Walaupun sekarang sudah tidak dipakai lagi QSL card secara fisik semacam ini, sebagaimana saya sampaikan sekarang adalah melalui langsung di fasilitas internet, yang langsung sekarang kita mempunyai logbook di fasilitas sarana internet. Nah teman-teman, fungsi atau manfaat daripada kartu ini ya, yaitu adalah bukti resmi sebagai bukti komunikasi dua arah dari dua stasiun ya, yang terjadi di frekuensi tertentu, dan waktunya juga adalah waktu tertentu, termasuk jam dan tanggal dari waktu kita berkomunikasi. Yang kedua adalah untuk mengklaim suatu award atau penghargaan di dunia amati radio yang biasanya mensyaratkan jumlah QSL card yang bisa kita kumpulkan, artinya jumlah komunikasi yang bisa kita lakukan. Sebagai contoh adalah All Japan DX Award, di mana mensyaratkan bahwa kita harus bisa berkomunikasi dengan semua wilayah yang ada di Jepang. Atau misalnya All Indonesian DX Award, di mana kita harus bisa berkomunikasi dengan seluruh call area yang ada di Indonesia yang diwakili dengan persyaratan tertentu, misalnya jumlah stasiun lawan kita Yankee Bravo-nya ada 3 misalnya, kemudian Yankee Charlie-nya mesti berapa, Yankee Delta-nya mesti berapa. Dan dari mendapatkan QSL card ini kita bisa mengklaim dan mendapatkan satu piagam penghargaan atau award yang dikeluarkan.
Itu fungsi kedua. Fungsi ketiganya tentu ini merupakan sebuah kenangan dan kebanggaan. Karena untuk bisa berkomunikasi dengan teman-teman dari berbagai negara ini tidaklah mudah. Yang pertama tergantung dari propagasinya, ya. Yang kedua tergantung dari kemampuan peralatan kita. Yang ketiga tentu juga adalah kemampuan kita dalam berbahasa untuk bisa berkomunikasi dengan rekan-rekan lawan ini, ya. Jadi banyak tantangan, ya, sehingga kadang-kadang kita harus malam hari karena propagasinya terbuka dengan negara tersebut ada malam hari, ya. Kadang-kadang juga sedang berkomunikasi, tiba-tiba propagasinya adalah memburuk sehingga kita tidak bisa melakukan komunikasi, sehingga ini merupakan kenangan dan kebanggaan. Yang berikutnya tentu adalah persahabatan, karena ketika kita mendapatkan QSL card ini, ya, contohnya dari Singapura, ya, dia langsung mengirimkan dengan perangko, ya, tentu butuh biaya, ya. Kita juga etikanya harus segera membalasnya, ya. Jadi ini satu persahabatan yang unik di dunia amatir radio, yaitu dengan melalui ini. Sehingga tidak sedikit dalam QSL card ini mereka dengan foto dari keluarganya, ya. Nah, inilah salah satu fungsi juga dari sebuah QSL card, yaitu sebagai persahabatan. Nah, apa yang ada di QSL card ini? Yang pertama yang terpenting adalah tentu call sign, ya, call sign kita dan call sign lawan. Dan berikutnya adalah hasil monitoring dari stasiun tersebut yang diterima oleh kita, yang biasanya di-report dengan bagaimana kekuatan sinyalnya dan bagaimana kekuatan audionya. Ya, kita sering mengenal misalnya 5-9. 5 adalah untuk kualitas audionya terdengar dengan sempurna, 9 adalah carrier-nya atau sinyal strength-nya yang kita terima. Ya, atau mungkin 20 dB over S9, artinya adalah sinyalnya 20 dB di atas skala 9, ya. Nah, itu yang utama. Berikutnya adalah tentu nama, ya. Nama dari kita termasuk nama panggilan. Seperti saya sendiri nama Momon, biasanya di udara untuk mempersingkat saya sebutkan saja my name is Mon, Mike Oscar November. Jadi cukup dengan seperti itu. Kemudian dimasukkan juga peralatan yang kita gunakan. Ini sebetulnya tambahan supaya kita bisa mendapatkan gambaran bagaimana stasiun tersebut bisa sampai ke kita, dan kita juga memberikan gambaran bagaimana kondisi stasiun kita sehingga bisa berkomunikasi dengan dia. Dari mulai adalah radionya, kemudian antenanya, dan juga power yang digunakan. Hal menarik tentang power, saya selama ini untuk mendapatkan ini saya menggunakan peralatan radio lama, yaitu FT7 dari Yaesu, di mana powernya hanya 10 watt. Saya bisa mendapatkan semua QSL card ini dengan satu pesawat itu, yaitu FT7 atau FT7 gundul yang hanya powernya 10 watt, dan bersyukur saya bisa berkomunikasi dengan beberapa negara seperti ini. Nah, teman-teman, sekarang bagaimana mengirimkan dari QSL card tersebut? Ya, ini ada beberapa cara. Yang pertama adalah direct. Jadi kalau lawan bicara kita meminta direct, kita juga membalas dengan direct. Artinya, sebagaimana seperti kita mengirim kartu pos, ya, kita tempelkan di QSL card kita perangko dan kita kirimkan. Begitu juga dari lawan bicara kita akan mengirimkan langsung, karena itu merupakan satu etika. Kalau kita mengirimkan direct, dia juga harus membalas dengan direct. Tentu ini biayanya akan sangat mahal sekali, ya. Kita bayangkan kalau satu malam kita dapatkan 10 station dari luar negeri, tentu kita harus membalas, menyediakan dana untuk perangko sebanyak itu, yang tentu ini biayanya cukup tinggi. Nah, cara kedua adalah dengan melalui biro, di mana di setiap organisasi amatir radio di negara tersebut mempunyai
Biro QSL Card ya. Dan kita mengirimkan kartu QSL Card ini ke lokal kita, dari lokal kita ke pengurus daerah, dari pengurus daerah dikumpulkan ke pusat dan dipusatkan ya. Kemudian nanti dikirimkan secara package, artinya secara berbarengan, di mana dibagi dalam negara-negara tujuan, sehingga ini kita akan terbantu ya, dan kita tidak perlu mengeluarkan biaya, hanya biasanya waktunya lebih lama. Begitu juga dari negara lain seperti itu, mereka kirimkan ke pusat bironya, kemudian dikirimkan ke kita, dan dari kita dikirimkan ke daerah, dari daerah ke pengurus lokal, baru kita dapatkan dari lokal. Itu melalui biro ya. Namun bila QSL Card ini sangat-sangat diperlukan, tidak jarang langsung orang itu meminta dengan cara direct ya. Dan di sini juga dikenal dengan istilah SAE atau self address envelope ya. Jadi kita mengirimkan QSL Card beserta amplop yang sudah ditulis alamat kita ya. Sehingga ini akan memudahkan untuk membalasnya ke kita. Yang berikutnya adalah SASE. SASE itu adalah self address stamp envelope. Artinya di sini ketika kita mengirimkan amplop yang berisi QSL Card kita, juga kita mengirimkan biaya atau green stamp untuk perangko dari negara dia terhadap kita, karena perangko kita tidak berlaku di negara dia, sehingga tidak jarang hal ini dilakukan dengan menyelipkan uang sebagai biaya untuk ke perangko kembali dari negara dia terhadap kita atau dari kita terhadap negara dia ya. Nah ini adalah cara yang direct, karena QSL Card ini banyak diperlukan. Jadi misalnya kita ingin cepat-cepat untuk mengklaim satu piagam penghargaan atau award. Bahkan di Indonesia QSL Card ini sendiri diperlukan untuk persyaratan naik tingkat. Nah sekarang saya akan bicara tentang histori dari QSL Card ini. Nah teman-teman, sebetulnya QSL Card ini bukan dimulai dari amatir radio. Nah, mari kita lihat sekarang bagaimana sejarah awal dari QSL Card ini. Pada awal adanya radio broadcast ya, radio pemancaran untuk siaran, banyak dari penduduk itu untuk memberikan report tentang pancaran dari radio tersebut, dan dia mengirimkan semacam hasil report berupa kartu ke stasiun tersebut ya, yang memberikan report bagaimana penerimaan dari siaran yang diterima di lokasi dari pendengar tersebut. Dan ini sangat populer di antara tahun 1920 sampai 1930 ya. Ini sangat bermanfaat untuk stasiun broadcast tersebut, sehingga dia bisa mendapatkan gambaran bagaimana pancaran dari stasiun radionya yang diterima di beberapa lokasi dari pendengarnya. Nah di sini reportingnya adalah dari satu pihak, artinya dari pendengar terhadap stasiun radio broadcastnya. Dan baru pada tahun 1916 report itu terjadi antara kedua belah pihak untuk memberikan saling report bagaimana pancaran radio di masing-masing lokasi dari dua stasiun tersebut. Walaupun saat itu ada sama-sama broadcast, yaitu yang terjadi pada tahun 1916, yaitu antara dua stasiun radio, 8 Victor X-ray di Buffalo, New York, dan stasiun 3 Tango Quebec di Philadelphia. Di sini baru terjadi memberikan report antara dua stasiun pemancar tersebut, yaitu dengan memberikan report sinyal dan juga audio. Terjadi pada tahun 1918. Pada saat itu untuk call sign-nya masih tidak berdasarkan prefix yang secara resmi dikeluarkan oleh ITU atau International Telecommunication Union, yaitu satu stasiun yaitu 8 Victor X-ray dan satu stasiunnya yang lain adalah 3 Tango Quebec. Disinilah mulai terjadi report dua arah dari dua stasiun tersebut yang diberikan dalam sebuah kartu. Nah, baru pada tahun 1919
dibuatlah satu standar card untuk reporting tersebut yang mencantumkan nama stasiunnya atau call sign-nya, kemudian juga adalah frekuensinya, waktunya, lokasinya, sebagaimana yang kita kenal di QSR card yang berlaku di Amati Radio. Dan itu dibuat oleh Hopman pada tahun 1919. Dia mempunyai call sign adalah 8 United X-Ray di Akron, Ohio. Dan pertama sekali digunakan QSR card ini di Eropa, yaitu oleh Bill Corsham.